enggak baca kitab abang gitu? Kenapa? Abangnya enggak baca kitab sendiri? Bagaimana ajaran Yesusnya di kitab ini? Aku tahu semua isi Alkitab. Tahu semua. Oh, keren. Tahu semua, teman-teman. Mantap. Jadi abang Mantap, mau tahu tanya semua. Iya. Kapan Yesus menyuruh jadi Katolik? Aduh, itu hanya iman saya, Bang. Saya hanya percaya kepada Tuhan, bukan kepada agama. Iya. Kepada Tuhan. Tuhan Anda siapa? Tuhan Yesus. Yesus menyuruh Anda nggak jadi Katolik? Kita hanya mendengarkan firman-Nya, bukan menyuruh saya menjadi Cuma Katolik, mendengar. Bukan dia menyuruh saya jadi Katolik, bukan. Oh, bukan. Kalau Yesus kagak nyuruh, ngapain, Bang? Katanya mengikuti Yesus. Katanya pengikut Yesus. Tapi jadi Katolik. Terus salahnya di mana, Bang? Salahnya ajaran Katolik dengan ajaran Yesus beda, Bang. Bedanya apa? Oh, jauh. Yesus tidak pernah mengajarkan Katolik. Yesus tidak pernah memerintahkan Anda jadi Katolik. Berarti itu penafsiran Alkitab ya? Bukan penafsiran Alkitab. Memang Terus? Yesus tidak kenal dengan Katolik atau Kristen Protestan, nggak kenal. Kristen itu muncul, Bang, dari Antioquia 70 tahun setelah Yesus itu diangkat ke langit. Gitu. Nggak kenal Yesus dengan Katolik, dengan Protestan. Nggak kenal. Oh gitu. Jadi abang Iya. percaya kepada siapa? Tuhannya siapa? Makanya pelajari kitab Anda, Bang, ya. Apa yang disampaikan oleh Yesus ya di dalam kitab Anda ini. Siapa yang patut disembah? Coba Anda buka ya, Lukas 4 nomor 8. Tuh, Abang punya laptop. Silakan. Klik aja Alkitab, Lukas 4 nomor 8. Lukas 4 nomor 8. 4 ayat 8, bukan nomor, Bang. Bacain. Di sini berbunyi, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, siapa yang disuruh Yesus untuk disembah? Maksudnya, Bang, kita ini kan sebagai makhluk kan, bukan berarti kita harus menyembah agama, tidak. Jadi kita harus menyembah Kita kepada enggak Tuhan. kita enggak menyembah agama, bukan? Tapi kita menyembah Tuhan semesta alam. Yesus sudah menganjurkan Anda seperti apa? Tadi tuh saya bukakan, Anda baca sendiri. Siapa yang disuruh Yesus disembah itu siapa? Tuhan Allahmu kan. Lalu kenapa Anda malah menyembah Yesusnya? Nah, Pikir, Bang. saya jelaskan ya. Mengapa saya menyembah Yesus? Oke. Dari awalnya, dari zaman hukum Taurat, tahu hukum Taurat? Atau disebut perjanjian lama, tahu? Tahu tidak? Udah, saya tahu semua, Bang, kitabmu. Saya makan kitabmu udah 9 tahun ini, Pendeta Yusuf PI. Oke. Saya makan kitabmu. Wah. Di hukum Taurat itu, Tuhan hanya bentuk roh. Betul tidak? Tuhan bentuk roh apa? Nah, dia tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, betul tidak? Nah, dia hanya mengutus Nabi Musa, betul tidak? Mengutus Nabi Musa untuk memimpin bangsa Israel. Lalu? Nah, lalu sebagaimana dia memimpin bangsa Israel, bukan hanya memimpin, dia juga memberikan 10 perintah, betul tidak?
perintah-perintah itu untuk mengajar manusia supaya menjauhi dari kejahatan. Tidak boleh berdosa, tidak boleh berzina, harus menjaga orang tuamu. Betul tidak? Nah, itu ajaran di zaman hukum Taurat. Nah, jadi hukum Taurat itu berlangsung selama ada pekerjaan Yahweh. Betul tidak? Yahweh itu nama Tuhan di zaman hukum Taurat. Betul tidak? Kecil kali suara kau, Bang. Nah, terus ketika Tuhan mau datang ke bumi, Tuhan datang ke bumi kepada nabi-nabi bahwa Mesias akan datang. Betul tidak? Tetapi itu tidak sesuai dengan Alkitab. Yang datang itu Yesus, betul tidak? Nah, yang sebenarnya maunya Mesias kan, betul tidak? Cerita dulu lah Anda, kayak gimana iman Anda gitu, silakan. Mau datanya? Oke. Enggak, iman Anda ceritakan seperti apa gitu? Secara keseluruhan. Secara keseluruhan dari hukum Taurat hingga zaman kerajaan. Lah terus? Nah, jadi tadi saya cerita sampai di mana ya? Kenapa saya menyembah itu saja? Awalnya dari situ. Ketika Tuhan datang ke dunia manusia, tentu Tuhan juga harus menjadi manusia untuk menyampaikan kebenaran. Tuhan jadi manusia. Tuhan jadi manusia, gitu. Gitu, Bang. Nah, Yesus itu inkarnasi Tuhan sendiri. Lalu jelaskan biar dulu teman-teman ya. Nah, jadi kita percaya Tuhan Yesus bukan karena dari penampilannya, bukan dari berdasarkan lalu segi wajahnya, tapi kita percaya dari firman yang diucapkan. Bagaimana dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Menurut dia, kita bisa menunjukkan ke kerajaannya. Tetapi waktu itu banyak yang tidak percaya, seperti ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi. Itu karena hanya penampilan kemanusiaan normal, betul enggak? Oh gitu. Jadi makanya kita percaya Tuhan Yesus. Itu ceritanya Bapak. Baik. Bisa dimengerti? Bang. Baik, ya. Saya mau tanggapi sedikit dulu, ya. Bang, kau tuh manusia kan? Ya. Saya manusia juga ya. Siapa bilang saya hewan? Iya. Kalau kita makan di restoran makan nasi, itu pantas enggak, Bang? Pantas. Tapi kalau kita makan tai, pantas enggak? Enggak pantas. Kita ini kan ciptaan Tuhan, Bang. Manusia. Ada yang tidak pantas untuk kita. Apa itu? Apalagi bagi Tuhan. Ada yang tidak pantas untuk Tuhan. Tidak pantas Tuhan itu jadi manusia. Kenapa tidak pantas? Tidak pantas Tuhan itu jadi manusia. Tidak pantas Tuhan itu dikandung manusia. Tidak pantas Tuhan itu dilahirkan manusia. Tidak pantas Tuhan itu disusui manusia. Tidak pantas Tuhan itu diajari manusia. Terus tidak pantas Tuhan itu diseret manusia. Tidak pantas Tuhan itu digantung manusia. Tidak pantas Tuhan itu ya tidak pantas mati terkutuk. Gak pantas. Sehat ini Abang. Anda tuh pakai akal sehat, Bang. Ya, kita manusia saja ada yang tidak pantas bagi diri kita. Kita makan tai bisa, menyuap tai itu bisa. Ada gitu loh. Ini tai di hadapan saya, ibarat ini tai. Kenapa ya. pikirannya begitu, Bang? Jauh banget pikirannya ya. Bentar. Ini anggap tai. Bisa saya ambil. Mampu saya gitu loh. Saya makan, tapi nggak pantas saya makan tai kan kayak gitu, ya.
Nggak pantas. Bagi makhluknya saja ada yang tidak pantas, Bang. Ya, apalagi bagi Tuhan. Nggak pantas Tuhan itu sampai jadi manusia. Gitu. Itu maksudnya. Begini saya jelaskan kenapa dia menjadi manusia. Karena manusia itu kan tidak bisa menggunakan bahasa roh, ya kan? Nah, ketika roh Tuhan berbicara di hadapan kita, kita tidak bisa melihatnya. Nah, jadi contohnya nih, misalnya abang berbicara dengan seseorang, tapi orangnya tidak melihat. Di mana orangnya? Apa yang kita rasakan? Takut apa tidak? Gimana? Susah dijelasnya. Mengapa Tuhan menjadi manusia begini? Tuhan itu kan roh, ya kan? Tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, ya kan? Nah, ketika dia mau memimpin manusia, berbicara kepada manusia, tentu dia harus menggunakan bahasa manusia, ya kan? Nah, makanya dia harus menjadi manusia. Kalau dia tidak menjadi manusia, tiba-tiba ada orang berbicara nih, ada orang berbicara di hadapan kita, terus orangnya tidak kemana orang yang berbicara ya? Nah, yang kita rasakan tuh pasti takut, itu lihat, pasti merinding, ya kan? Nah, begitu Tuhan menjadi manusia, berbahasa manusia, barulah kita mengerti apa yang diucapkan. Baik, Bang. Sekarang saya tanya Anda sedikit, ya. Anda sekarang manusia kan? Kalau Anda mempunyai kemampuan berubah jadi ayam, mau nggak Anda jadi ayam? Ini ilustrasi misalkan saya mau menyelamatkan ayam nih. Ayam ini ya terseret di bagian kandang kan. Padahal saya ilustrasinya kan ayam ini. Anda kan manusia asalnya nih, ya. Lalu ya, karena ada ayam terseret arus, Anda mau menyelamatkan itu ayam, maka Anda yang punya kuasa mau Anda jadi ayam. Buat menyelamatkan ayam-ayam lain. Itu ilustrasinya seperti itu. Anda mau jadi ayam? Ya kan, saya tidak sendiri bisa menjadi ayam. Lah, kalaunya bisa kamu mau nggak? Bukan kamunya aja yang saya tanya dulu. Kamunya ya, mau nggak jadi ayam? Ngapain saya jadi ayam? Kau aja nggak mau, apalagi Tuhan. Ya Tuhan kan itu bisa segalanya. Kau aja gak mau jadi ayam, apalagi Tuhan. Ogah dia jadi manusia. Saya ini kan manusia biasa, tidak bisa menjadi Aduh. Itu maksud saya. Kalau kamu aja kagak mau jadi ayam, begitulah Tuhan. Ngapain dia jadi manusia? Ogah dia. Pakai nih. Susah tanggapan Abang Yusuf ini. Sudah berapa Betul lama? tidak? Betul tidak? Ayo. Ya, betul. Betul. Makanya pikir pakai akal sehat gitu. Ya saya pikir pakai akal sehat loh. Gitu. Makanya tidak pantas Tuhan itu jadi manusia. Ogah dia. Lah, Anda aja nggak mau jadi ayam, nggak pantas Anda jadi ayam. Ya kan, apalagi Tuhan, nggak pantas nggak pantas Tuhan jadi manusia, nggak pantas. Nggak pantas. Kan kayak gitu ya teman-teman. Manusia tetaplah manusia, Tuhan tetaplah Tuhan. Ketika Tuhan mau menyelamatkan manusia, tentu dia harus menjadi manusia. Itu kan hikmat. Tuhan kan pakai hikmat, betul tidak? Hikmat itu untuk menyelamatkan kita manusia. Nah, mana yang betul-betul mencari orang-orang yang betul-betul mencintai kebenaran, dan mana yang betul-betul tidak mencintai kebenaran, dia akan datang untuk memisahkan menurut jenisnya, gitu. Tahu tidak, Bang? Gini bang. Saya agak aneh melihat Anda ini. Sudah awal tadi ya teman-teman ya, tidak ada disuruh Yesus jadi Katolik, lalu bahas Tuhan dengan saya. Sekarang nih yang ketiga nih, sesi 3 apa bang? Kerasin lah suaranya. Sesi 3. Iya, udah 3 nih ya.
Abang mau berbicara diskusi tentang apa ini maksudnya maunya? Paulus bantah ajaran Yesus. Gitu. Bang, gini ya. Jadi sudah kita ketahui bahwa Tuhan itu ya tidak akan pernah jadi manusia. Sekarang saya mau tanya samamu, ya. Saya mau tanya samamu. Kamu menyembah Yesus itu siapa yang nyuruh? Saya menyembah Yesus, siapa yang menyuruh? Paulus, Paulus kah? Dijawab penonton rupanya. Paulus Betul itu gak, dia Bang? bersaksi Paulus tentang Tuhan. Paulus dia bersaksi tentang Tuhan Yesus. bersaksi. Jadi Paulus nyuruh nyembah Yesus gitu. Kenapa beda pikiran abang ini ya? Ya iyalah, kita sudah kaji tadi Bang ya, kaji. Coba buka akal Anda gitu ya. Buka akal Anda tuh ya. Tuhan itu tadi sudah kita bahas, dia tidak pantas jadi manusia. Kenapa nggak pantas? Kan Tuhan bisa segalanya. Oh, bisa segalanya. Boleh saya tanya, bisa nggak Tuhan Anda jadi iblis? Hah? Bisa nggak Tuhan Anda jadi iblis? Nggak bisa. Tuhan tetap Tuhan, iblis tetaplah iblis. Ada yang kagak bisa Tuhan kau Bang. Macam mana ada yang kagak bisa Tuhan kau lah? Enggak jelas sekali tuh kau ini. Tadi katanya bisa apa saja. Saya tanya bisa nggak jadi iblis? Kagak bisa dia jadi iblis. Tuhan tetaplah Tuhan. Mana mungkin dia bisa menjadi iblis? Berarti Tuhan kamu nggak bisa jadi iblis kan? Ngapain dia jadi iblis? Tuhan tetap Tuhan. Ya nggak bisa kan dia jadi iblis? Ngapain dia jadi iblis? Tuhan tetap Tuhan, Sang Pencipta. Makanya ya Tuhan dengan iblis itu beda. Kalau Tuhan kamu ada yang tidak bisa ya Bang ya, itu sudah tanggal kemahakuasaannya. Gak ada yang namanya maha kuasa di situ. Bisa jadi apa saja. Karena apa? Tidak bisa jadi iblis. Gitu. Iblis kan iblis. Iblis yang merusak manusia. Contohnya nih, iblis sedang merusak Anda itu. Gugur argumen Anda itu bahwa Tuhan Anda bisa jadi apa saja. Ternyata nggak bisa jadi iblis. Abang, makanya banyak belajar Bang. Nih, manusia betul ini tidak? sudah dirusaki betul oleh tidak? iblis Bang. Nih, manusia ini sudah dirusaki oleh iblis Bang. Jadi kita sebagai manusia itu harus mencari kebenaran agar watak kerusak manusia itu dihilangkan. Gitu. Jadi masing-masing mencari keselamatan. Nah, jadi kalau macam mana pula kau tentang kebenaran itu tidak akan ada hasilnya, gitu. Ya, ya iya, imani saja Bang, imani saja. Mau berapapun imani saja, terserah kan gitu. Iman ini saja ya. Imani saja. Oke. Berarti sudah berapa orang yang Bapak Yusuf sudah diselamatkan orang? Oh, kalau saya udah nggak kehitungan Bang. Berapa orang yang sudah diselamatkan? Oh, kalau saya orang masuk Islam sama saya udah banyak, nggak kehitungan. Oh gitu ya. Percaya pada Tuhan ya. Ya, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Tuh. Wa aqimis sholata lidzikri. Tuh. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Gak ada Tuhan selain Allah. Makanya tuh ya, saya biasanya teman-teman bisa menghakimi orang gitu ya. Enggak. Jadi gini, jadi biasanya kalaunya saya sholat subuh tuh suka banget ya ke Masjid Darul Palah tuh.
depan gang saya nih di Cempaka nih. Karena apa? Karena ada zikirnya la ilaha illallah itu setiap subuh. Artinya apa? Makanya saya tiada Tuhan selain Allah. Semua orang Islam tahu itu bahasa Arab. Apa hubungannya dengan bahasa sih bang? Ya kan kalau misalkan orang yang nggak bisa bahasa Arab, gimana dong? Tahu lah orang. Apakah mereka harus hafal itu bahasa Arab gitu? Misalkan nih, dia sudah hafal Al-Quran banyak nih. Tiba-tiba dia sudah iman besar kan. Nah, ketika orang mencari artinya itu dia tidak tahu bagaimana itu. Kebanyakan makan pepaci, kawan-kawan. Kebanyakan makan pepaci kayaknya kawan kita nih. Aduh, Ya kan, belajar kalau lah misalkan bahas agama Kristen kan saya jawab. Kalau misalkan saya bahas agama tahap Islam, bertahap bang. Tahap bertahap, nggak langsung. Semua yang dipelajari dalam Islam itu tahap bertahap. sama di Kristen juga ya. Bertahap. Gitu. Tidak semua orang itu menerima kebenaran. Aduh Tat Ustadz Wafina, alhamdulillah ada beliau dah. Majulah Tat. Puyeng saya Tat. Memang pusing. Nunggu antum Pusing dari kalau tadi Ustaz. loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu antum dari tadi loh Tat saya. Aduh. Aduh, Pusing. ada tamu dari tadi, Tat. Tatar dulu dah. Assalamualaikum. Ini Kristen apa Muslim? Katolik bang. Katolik. Waalaikum. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Tidak tahu apa yang mau disampaikan. Hah? Tadi Abang Yusuf membahaskan tentang agama kekristenan. Agak keras, Bang, suaranya, Bang. Tadi Bapak Yusuf membahas agama kekristenan. Bahwa terus? menurut Bapak Yusuf bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan, anak manusia itu. Iya, menurut Bapak Yusuf. Ya, bukan hanya menurut Ustadz Yusuf, tapi menurut orang-orang sejak zaman Yesus, ya Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa bukan Tuhan bang? Ya gak ada, Bang. Adakah murid-murid Yesus itu menyembah Yesus? Kan gak ada. Adakah di fakta sejarah Yohanes berdoa kepada Yesus? Kan gak ada. Aduh, berdosa kan nanti saya berdebat ini. Kalau saya berdebat nanti berdosa ini saya. Yohanes, Matius, Markus, Paulus, gak ada yang berdoa kepada Yesus, ini gak ada. Mereka hanya menyembah kepada Tuhan bang. Yesus itu hanya manusia. Dia memang manusia. Tapi kita percaya berdasarkan kebenarannya, bukan percaya kepada manusianya. Ya jelas dia membawa ajaran kebenaran, tapi bukan berarti yang membawa ajaran kebenaran itu Tuhan. Bukan berarti itu utusan. Utusan, Bang. Jadi Tuhan Yesus lah yang membawa kita ke dalam kebenaran. Apakah setiap orang yang menyampaikan kebenaran itu Tuhan? Maksudnya? Apakah setiap orang yang menyampaikan kebenaran berarti dia Tuhan? Yang menyampaikan kebenaran itu Tuhan sendiri, hanya Tuhan yang memiliki kebenaran. Oke, berarti Musa juga Tuhan. Musa juga tidak. Nah, kan Musa dia yang hanya menyampaikan diutus. kebenaran juga. Kenapa bukan Tuhan? Musa hanya diutus. Nah, sama lah. Yesus kan Dia utusan hanya juga. perintah. Misalnya abang punya bos, contoh. Bos perintah Anda untuk membangunkan sebuah perusahaan kan, atau menjaga sebagai leader lah gitu. Tapi Anda punya bos gitu, contoh ya, gitu, untuk mengawasi masyarakat ya pekerja lah begitu. Nah itu juga dengan Tuhan itu kan Tuhan sendiri, dia hanya mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel begitu. Iya sama. Yesus juga utusan, Bang. Yesus, Musa Jadi kita sama percaya bahwa utusan. Yesus adalah Tuhan. Kata siapa Itu itu? inkarnasi Tuhan. Kata siapa?
Apa? Kata siapa apa? Yesus inkarnasi Tuhan itu kata siapa? Tuhan sendiri yang mengatur. Gimana ayatnya? Coba dibaca ayatnya. Bahwa Yesus adalah inkarnasi Tuhan. Apakah Tuhan pernah mengakui hal itu? Bapak Allah Dia misalnya kan pernah melalui nggak proses, bilang? Bang. Dia kan melalui proses dari kecil kan, dari lahir. Enggak, bawa aja bang, datanya bawa, dalilnya di mana? Dia kan hanya manusia biasa, ya kan? Dia kan hanya manusia biasa. Hingga dia bisa hidup. Bawa datanya, saya minta data. Yesus adalah inkarnasi Tuhan. Datanya di mana? Kata Yesus sendirikah? Kata Dia yang mengutuskah? Tuhan sendiri, dia adalah Bapa, satu dalam Bapa itu. Ah, itu kan kata Yohanes. Ya? Yesus sendiri nggak pernah ngomong gitu. Nih, Yesus pernah bilang begini, aku adalah Bapa ada satu. Ketika kamu sudah percaya kepadaku, maka engkau sudah melihat Bapa. Oh, berarti ketika saya mengatakan saya dan anak saya adalah satu, berarti satu tubuh. Kenapa lain tanggapannya, Bang? Loh iya, misalnya saya bilang saya dan anak saya adalah satu. Kan bisa jadi satu kakak, satu RT, ada satu kampung. Kenapa kok harus satu tubuh maknanya? Kata siapa itu? Nih Bang, Tuhan itu kan tidak bisa dilihat. Enggak, makna satu itu maksudnya satu dalam tubuhnya itu kata siapa? Kan Yesus cuma bilang aku dan Bapa adalah satu. Nah, kata-kata satu ini kan masih bisa dipikir satu dalam hal apa maksudnya? Kalau orang Kristen lain bilang Tritunggal ibaratnya. Ya iya, penjelasan Yesus ada nggak yang maksudnya aku satu itu maksudnya satu tubuh? Penjelasan Yesus gimana gitu? Penjelasannya begini. Ketika engkau melihat aku, Bawa datanya aja, maka engkau ayatnya. sudah Ayatnya melihat di mana? Bapa. Saya buka ayatnya. Di mana ayatnya? Itu perkataan Tuhan sendiri. Iya, ayatnya di mana? Saya tunjukkan ayatnya. Iya. Two thousand moments later. Cerewet TikTok ini. Hai, Bapak Isa. Disuruh open cam saya tat oleh TikTok. Iya, Ini. heran saya. Diperingatinya saya harus open cam katanya, kata TikToknya. Serius. Abang Yusuf sehat ya? Di mana, Bang? Sehat ya? Yohanes pasal 3 ayat 5. Dia bilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Yohanes pasal 3 ayat 5. Nah, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Mana? Maksudnya Yesus satu tubuh dengan Allah itu mana? bentar, bukan ini Bang. Bentar. Bukan ini. Oke. Seram juga ini TikTok. Kalau saya gak buka kamera, dikasih pelanggaran tadi tulisannya. Makanya ngeri juga TikTok ini ya. Iya. Heran saya. Saya juga pernah di peringati kayak gitu, saya pernah, Bro. Saya follow dulu Bapak ini ya. Iya, perkataan Yesus yang mengatakan aku dan Bapak satu tubuh itu di mana gitu loh. Ayatnya di mana? Yohanes pasal 10 ayat 30. Yohanes pasal 10 ayat 30. Kita buka. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, wes. Satu dalam hal apa? Hah? Satu dalam hal apa gitu loh. Maksudnya Tuhan sendiri kan? Coba baca. Ayat setelahnya baca. Ini ya, saya bacakan ya. Makanya jangan potong-potong ayat, Bang. Kalau baca Alkitab itu harus satu perikop. Kalau bisa dibaca dari Kejadian sampai Wahyu gitu. Nah, gini. Kalau pewahyuan itu pengenapan Bang. Nih ya. Aku dan Bapa adalah satu.
Sekali lagi, orang Yahudi, ya, orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jadi ketika Yesus mengatakan aku dan Bapak satu, orang Yahudi nggak terima. Loh, kok kamu ngomong gitu sih? Nah, dilempari batu sama Yahudi. Maka Yesus ngomong, tunggu dulu, santai dulu. Yesus ngomong, loh, pekerjaan baik mana yang kamu menyebabkan kamu mau melempari aku? Maka jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan engkau karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Dikira Yesus ini mau menyamakan dirinya dengan Tuhan sehingga mau dilempari batu oleh orang Yahudi. Apa kata Yesus ketika ada narasi seperti itu? Yesus mengatakan, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, kamu telah berfirman, kamu adalah Allah? No. Orang Yahudi juga bisa disebut Allah. Apakah berarti orang Yahudi Allah? Kan enggak. Ini kata Yesus sendiri. Kalau di kitab kamu ada tulisan kamu adalah Allah, kenapa saya gak boleh bilang aku dan Bapak satu? Gitu loh. Berarti maksud Yesus Bapak dan dia satu dengan kamu adalah Allah itu maksudnya sama. Sama dalam hal apa? Dalam hal tujuannya, perintahnya, ajarannya. Gitu loh. Bukan sama dalam tubuhnya, Bang. Ini kata Yesus sendiri ya. Yesus sendiri yang jawab ini loh, bukan kata saya loh. Gitu, makanya harus dibaca secara komprehensif, tidak boleh dipotong-potong ayatnya, gitu loh. Nah, Alkitab itu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Bersaksi tentang Tuhan sendiri. Yang saya baca kan Alkitab, masa yang saya baca ini majalah? Kan Alkitab yang saya baca. Kitab Taurat bersaksi tentang Tuhan. Sehingga penggenapan membuat kitab Taurat itu terjadi, maka umat Israel tidak percaya, umat Yahudi tidak percaya, ahli-ahli Taurat tidak percaya gitu. Mengapa mereka tidak percaya? Hanya karena melihat dari penampilan luarnya sehingga mereka tidak percaya gitu. Karena dia hanya manusia biasa kan. Begitu. Tetapi mereka tidak menjelaskan pekerjaannya. Ini dulu pahami, Bas. Jangan kemana-mana. Ini pahami dulu gitu loh. Jangan melebar kemana-mana. Ini pahami dulu. Kata Yesus, Yahudi juga bisa disebut Allah, Bani Israel disebut Allah, Musa disebut Allah. Ibaratnya ini penjelasan Yesus, Bang. Masa kamu nggak percaya sama Yesus? Kamu ngikuti Yesus yang mana berarti? Saya percaya Tuhan Yesus. Itu kan sudah dituliskan dalam Alkitab. Kan gabung nih Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kan Yesus bilang, ya berarti dia sama dengan Allah, bukan? Kenapa? Tapi tujuannya, perintahnya sama, gitu loh. Ini Bang, itu Alkitab tulisan dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru jadi satu. Ibaratnya pekerjaan zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia gabung gitu. Jadi banyak orang yang menafsirkan Alkitab. Paham gak sih bahasa saya? Yesus jawab, ini kita bahas ayat ini dulu, udah usah kemana-mana Itu gitu loh. kisah sejarah itu Bang, semua ada dalam kitab kisah sejarah. Ya iyalah, yang bilang ini bukan kitab sejarah siapa? Ya Bible itu memang kitab sejarah. Iya, maksudnya ini dari perkataan Yesus ini apa yang kalian sangkal gitu loh. Saya satu dengan Bapa. Musa Ini adalah misalnya Allah, contohnya. satu dengan Bapa. Kan sama saja. Dia kan banyak melakukan mujizat Bang. Makanya orang percaya gitu. Dia bisa membangun orang mati begitu. Dia juga bisa memberikan makan 5.000 orang. Bang, 5 ikan. jangankan Makanya membangunkan orang mati, Bang. Yesus. Bang, jangankan membangunkan orang mati, Bang. Menghidupkan manusia saja, itu kalau kekuatannya dikasih bukan dari dia sendiri. Apa hebatnya? Misalnya nih, saya bisa beli mobil Alphard, tapi uangnya dikasih orang tua, yang nggak hebat namanya, Bang. Yang hebat itu orang tua saya berarti. Yesus bisa melakukan mukjizat, itu kekuasaannya dikasih oleh Bapa. Dikasih, Bang, bukan punya dia sendiri. Kepadaku Itu kan telah mujizat. diberikan kerajaan surga, kan begitu, diberikan. Mujizat, kan? Namanya kan mujizat kan.
Nah, Musa punya Itu mujizat kuasa juga Tuhan, nggak? kan? Itu kuasa dari Tuhan. Ketika Nah, dia menyuruh Musa angkat- bisa iya, membelah lautan, ketika Yesus Tuhan nggak bisa. menyuruh Apakah angkat- Musa Tuhan? Ketika Tuhan menyuruh angkat tongkatnya, maka belahlah laut. Itu Nah. hanya mengutusnya. Oke, berarti itu kekuatan Tuhan apa bukan yang ketika Musa membelah lautan? Itu kan berasal dari Tuhan. Nah, kekuatan Tuhan kan, Dari mujizat Tuhan. kan? Lah, Yesus pun kekuatannya dari Tuhan, Bang. Tapi kenapa Anda tidak percaya bahwa Tuhan adalah Yesus adalah Tuhan? Ya karena kekuatannya dikasih, bukan dari dia sendiri, Bang. Berarti Anda percaya kepada siapa? Saya percaya kepada Allah lah, yang kekuatannya dari dia, bukan dikasih. Dari Allah. Ya iyalah. Allah ya. Oke lah, kita juga percaya. Kalau sebutan tadi kan Allah, gitu kan? Sebutan Nih. Kalau Ini perkataan Yesus ya. Anda kalau nggak percaya perkataan Yesus, ini lebih parah sih. Ini ya. Apa kata Yesus ini? Ini Yesus yang ngomong ya, bukan saya. Ini Bang. Ini Bang. Ini tulisannya merah Bang. Yohanes 8 nomor 54 Bang. Yohanes 8 nomor 54. Jawab Yesus. Nih, apa kata Yesus? Jikalau Kita berdosa, aku guys, kalau memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Jadi segala kemuliaan Yesus itu nggak ada artinya, Bang. Kenapa? Bapakkulah yang memuliakan aku. Bukan dari dirinya, tapi dari Bapak. Sama dengan Musa, dikasih kekuatan, ya sama dari Bapak gitu loh. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Dia adalah Allah kami, kata Yesus. Yesus punya Allah, Bang. Musa punya Allah, Bani Israel punya Allah, sama statusnya. Jadi kemuliaan Yesus itu datang dari Bapakkulah yang memuliakan aku. Musa bisa membelah lautan dari sang Bapa. Abraham bisa melakukan kekuatan dari sang Bapa. Daud bisa menjadi raja dari sang Bapa. Jadi semuanya itu dari Bapa, bukan dari dirinya. Yesus sama statusnya gitu loh. Nih, ketika Tuhan Yesus sudah melakukan banyak pekerjaan di zaman kasih karunia, seperti mengorbankan dirinya kan, terus dia sudah bangkit dari hari yang ketiga, ya kan, terus dia naik ke surga, gitu. Masa Bapak tidak percaya? Apanya Bang? Nggak nyambung. Ini lo bantah, ayat Bapak kan ini tidak bantah percaya dulu. kepada Tuhan Yesus kan? Bapak kan tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa padahal Tuhan Yesus sudah melakukan banyak pekerjaannya di dunia, gitu. Apa pekerjaan Yesus? Seperti bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu menyampaikan perumpamaan banyak lah, gitu. Sama lah Bang, semua nabi itu akan menyampaikan demikian tentang kerajaan surga, tentang mana yang benar, mana yang enggak. Semua nabi itu tugasnya memang menyampaikan itu Bang, bukan Yesus saja gitu loh. Akut ini pasien. Akut tat. Dia Ustaz, dia kira cuma Yesus yang bisa kayak gitu loh. Padahal semua nabi bisa kayak gitu. Dia kira cuma Yesus saja yang spesial gitu. Padahal semuanya spesial, utusan Tuhan. Elia itu lebih hebat dari Yesus, Bang. Dia naik ke surga tanpa mati duluan. Ada juga sih, ada juga. Isa Al-Masih kan, ada juga kan? Apanya sih? Ada juga Nabi Isa, ada Yesus, ada juga nabi-nabi lainnya, gitu. Elia itu naik ke surga tanpa mati duluan. Yesus butuh mati dulu baru bisa naik ke surga. Kan lebih hebat Elia. Kenapa gak nuhanin Elia saja? Ya itu kan menebus dosa. Enggak, dia bisa ke surga tanpa mati duluan. Sebagai Itu ganti hebat loh. korbannya nih. Ibaratnya nih. Ada nggak contoh ganti Yesus korban. bisa naik surga tanpa mati duluan? Ada nggak contohnya? Kenapa ya? Beda sekali tanggapannya ya. Ini kok orang ini kok gak nyambung Ustaz? Anda bisa Saya ngomong mengerti. apa, dia ngomong apa? Makanya Terus gimana Bang? Ya nggak, sampai ini kok gak nyambung gitu loh Bang. Saya ngebahas ayat ini, Anda kemana-mana. Saya bahas ayat ini, Anda kemana-mana. Tadi Ya, kan katanya Anda bilang, pakai lebih Yohanes hebat 10 dari- ayat 30. ini. Setelah saya tampilkan Lebih Yohanes yang 10 lain ayat dari 30, Yohanes. Anda bilang perjanjian lama apa? Kemana-mana orang.
lebih, kan ada yang bilang nih, lebih hebat yang lain daripada Tuhan Yesus kan, betul tidak? Tapi Tuhan Yesus dia disalibkan terus dibangkit dari yang ketiga. Nah, dia menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-muridnya. Setelah itu dia kembali. Dia menunjukkan rohnya sebagai bukti bahwa dia sudah bangkit gitu. Makanya orang percaya. Iyalah bang, terserah anda lah bang. Mau bangkit kayak zombie kayak terserah lah. Oke bang ya, Percaya. bang, udahlah ya, belajar dulu lah ya. Di bawah tuh banyak yang antri, oke? Dikeluarin bang Paras. Mana? Aduh, heran juga saya. Dia yang bawa ayat, saya bahas ayatnya, malah lari kemana-mana. Lihat. Debat jangan. Stephen, Islam apa Kristen? Halo, Bang. Kristen, Bang. Ada yang mau disampaikan? Enggak, Bang. Saya pengen menjawab yang terakhir tadi itu tentang pekerjaan Yesus ya. Setahu saya dia termasuk nabi, tapi dia kan memberitakan kebenaran juga ya kan. Terus? Di sini saya lihat tadi dia selain nabi dia jadi sebagai imam, Bang, sebagai perantara yang menebus dosa manusia gitu. Itu kata siapa? Kata Yesus. Dia akan menebus dosa manusia di tiang salib itu kata Yesus apa kata orang lain? Gimana Bang? Gimana? Dia mengatakan akan menebus dosa di tiang salib itu kata Yesus apa kata orang lain? Kata Yesus. Di mana ayatnya? Yesus mengatakan aku akan menebus dosa di tiang salib itu di mana ayatnya? Yesus ngomong kayak gitu. Bentar. Saya sih. Hah? Aduh. Bentar ya. Bengong. Bengong kan? Iya, bengong. Gak ada bang, Yesus gak pernah ngomong kayak gitu. Itulah kenapa Anda harus banyak belajar Alkitab gitu. Mas Stephen ini harus lebih sering baca Alkitab. Saya menyarankan Mas Stephen ini ketika ada pendeta itu menyampaikan sesuatu, itu cek dulu di Alkitab ada nggak gitu loh. Sehingga tidak langsung percaya saja. Misalnya Yesus akan menebus dosa di tiang salib. Ini kata siapa? Yesus loh tidak pernah ngomong kayak gitu. Kok bisa? Sekelas Yesus yang tujuannya adalah nanti disalib, dia tidak pernah ngomong kayak gitu loh. Yesus saja gak pernah ngasih kabar kepada muridnya bahwa dia datang ke dunia untuk menebus dosa di tiang salib. Itu Yesus itu gak pernah ngomong kayak gitu. Padahal itu tujuan utama loh. Dalam kekristenan tujuan utama itu tersalibnya Yesus, penebusan dosa di tiang salib. Kok bisa selama belasan tahun Yesus di dunia gak pernah ngomong kayak gitu sama sekali? Terus dari mana paham itu gitu loh? Paham dia akan menebus dosa di tiang salib itu pahamnya dari siapa berarti? Tapi pas dia penyaliban itu, dia sebelum mengembuskan nafas terakhir itu dia ngomong sudah selesai itu. Nah, itu ada 3 bang. Tugasnya ada 3 perbedaan. Ada 3 perbedaan itu bang. Ini ya, saya buktikan. Jadi, abang memang harus langsung cek Alkitabnya bang. Biar abang tahu peristiwanya itu bagaimana gitu loh. Kalau nggak dicek Alkitab nggak bisa nanti bang. Ini ya. Halaman 213. Ini bang ya. Coba Bang. Perbedaan perkataan terakhir Yesus. Ini ya. Perbedaan perkataan terakhir Yesus.
Markus mencatat seruan Yesus terakhir itu adalah Eloi Eloi lama sabachthani atau Eli Eli lama sabachthani. Itu tertulis di dalam Markus 15 ayat ke-34. Nah, dan Matius 27 ayat ke-46. Tetapi Lukas menuliskan kata-kata terakhir Yesus bukan Eloi Eloi, tapi ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, kata Lukas. Beda dengan kata Matius dan kata Markus. Nah, Yohanes beda lagi. Yohanes menyebutkan sudah selesai. Itu Yohanes 19 ayat ke-30. Nah, yang benar yang mana? Yang Lukas, yang Matius, yang Markus, apa yang Yohanes? Dan padahal Bang, keempat orang ini tidak ada di dalam eksekusi Yesus disalib. Gak ada. Lalu orang ini tahu dari siapa perkataan terakhir ini? Padahal semua murid Yesus ketika Yesus disalib itu kabur. Mereka tidak menemani Yesus saat disalib. Lalu mereka tahu dari siapa berarti? Markus, Matius, Lukas, Yohanes udah berbeda pendapat, panjang-panjang lagi kalimatnya. Padahal mereka gak ada di tempat eksekusi itu. Di tempat eksekusi mereka gak ada. Gimana tuh? Tahu dari siapa mereka tentang kabar kan gini, Yesus kan mau disalib ya. Yesus mau disalib nih. Nah, tercatat di dalam Alkitab itu semua muridnya kabur, tidak menemani beliau. Karena saat itu kepemerintahan dikuasai Romawi. Romawi itu kuat waktu itu. Kuat, dan murid-murid Yesus yang sedikit otomatis mereka kabur karena tidak mau kena lukai juga. Nah, terus mereka dengan tegas mencatat Markus, Matius, Lukas, Yohanes yang nggak ada di tempat eksekusi mencatat kata-kata terakhir. Ada yang bilang sudah selesai, ada yang bilang Eli Eli lama sabachthani, ada yang bilang ya Bapa, aku serahkan nyawaku kepadamu. Sudah berbeda pendapat, gak ada di tempat eksekusi lagi. Itu terus mereka tahu dari siapa? Ayo. Di segi filmnya mungkin saya nggak begitu mendalami Alkitab ya. Tapi saya pernah nonton film Yesus gitu waktu dia disalibkan. Terus gimana? Jadi di situ ada berbagai tentara Romawi, beberapa disebut aja lah rakyat lah, atau orang-orang di sekeliling selain tentara Romawi. Simpelnya gini, sebenarnya Iya, terus simpelnya murid-murid Yesus yang keempatnya ini tahu kabar itu dari mana? Kata-kata terakhir itu taunya dari siapa berarti? Kan mereka gak ada di tempat eksekusi gitu loh. saya jauh gini Bang. Simpelnya gini, sama halnya kalau misalnya kita artikan begini. Di setiap buku atau kayak Alkitab, Al-Quran, itu pasti ceritanya itu atau histori daripada ceritanya itu bebas ditafsirkan siapa aja biasanya. Jadi tergantung cara pandangnya aja gitu. Jadi gini, kalau misalnya ini sekelas kitab suci loh Bang. dibahas lebih dalam. Iya. Jadi orang bodoh pun bisa menafsirkan sesuka hatinya tentang isi Alkitab itu. Jadi untuk mendalami lebih lanjut, alangkah bagusnya bertanya atau pakai mentor. Sama juga kalau misalnya saya pertanyakan misalnya isi Al-Quran kan. Saya bisa bebas menafsirkan tentang apa, mempertanyakan setiap ayat. Sebenarnya kalau misalnya menjelaskan per ayat itu akan lebih ribet karena yang menjawab juga maksudnya yang tidak mendalami begitu dalam gitu. Jadi menurut saya teman saya begini Bang, juga memperdebatkan sesuatu yang sebenarnya ada jawabannya tapi susah untuk menyampaikan karena memang kita begini Bang. simpelnya gini. Ini saya jelaskan sedikit ya. Saya jelaskan sedikit Bang, agar kita bisa berpikir secara jernih. Begini loh. Majalah, buku sejarah, buku cerita dengan kitab suci otomatis lebih akurat kitab suci. Ini kita pasti sepakat Bang. Majalah, buku sejarah, komik, kitab suci pasti lebih akurat kitab suci. Karena kitab suci itu diyakini bahasa dan pengetahuannya dari Tuhan, bukan dari inspirasi penulis. Kan begitu kan? Beda sama majalah.
Kalau majalah dari inspirasi penulis, komik dari inspirasi penulis. Nah, kitab suci itu kan dari Tuhan, bukan dari inspirasi penulis. Nah, Oke. Al-Quran, Bang, Al-Quran itu 30 juz, dari juz 1 sampai juz ke-30, itu semuanya firman Tuhan. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, mewartakan ayatnya, Nabi Muhammad mengangkat sekretaris untuk mencatat, mendikte. Nah, sedangkan Bible, Apa yang membuktikan bahwa mereka akan tunggu dulu, santai dulu, kita perbandingan dulu gitu loh. Cara penulisan Al-Quran, ya, cara penulisan Al-Quran, Bang, itu kan malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad mengangkat sekretaris, dicatat. Nah, itu Al-Quran. Jadi 30 juz itu nggak ada dari bahasa pencatat, nggak ada. Dari bahasa pencatat itu nggak ada. Jadi murni didikte. Itu Quran. Nah, tetapi Bible, kita berbicara perjanjian baru ya. Matius tergantung penulisan Matius. Markus tergantung penulisan Markus. Ya. Yohanes tergantung penulisan Yohanes. Lukas tergantung penulisan Lukas. Maka wajar kemudian ketika tulisan mereka sering saling bertentangan. Banyak, Bang. Saya bisa membuktikan lebih dari 50 contoh pertentangan antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini sebenarnya warta berita apa kitab suci? Kan begitu pertanyaannya. Nah, contoh di dalam hal penyalipan, Bang. Dalam hal penyalipan, yang itu adalah momen sakral yang diyakini oleh teman-teman Kristen, bisa berbeda, bayangkan. Jangankan ucapannya, Bang, jamnya bisa berbeda. Jamnya, ini kita buktikan ya. Jamnya berbeda, dan ini sangat mustahil sih. Masa begini, ini ya. Oke. Injil Markus menyatakan bahwa Yesus disalibkan pada jam ketiga, maksudnya jam 9 pagi. Kata siapa? Kata Injil Markus. Jam 9 pagi Yesus disalib. Nah, tetapi Injil Yohanes menyebutkan bahwa Yesus masih diadili di dalam pengadilan pada jam 12 siang. Nah, kok bisa berbeda? Yang Markus bilang jam 9 pagi sudah selesai penyalipan, yang Yohanes bilang jam 12 siang itu masih ada di pengadilan. Kenapa mereka berbeda? Karena mereka gak ada di tempat eksekusi, Bang. Mereka gak ada di pengadilan, sehingga mereka gak bisa mencatat sesuai fakta sejarahnya. Jadi mereka menulis sesuai inspirasi mereka sendiri. Yang satu bilang jam 9 pagi sudah selesai penyalipan, yang satu jam 12 siang masih ada di pengadilan. Sehingga jelas dari jamnya saja sudah berbeda. Maka semua kalimat-kalimatnya pun akan berbeda, Bang. Begitu. Itulah kenapa Al-Quran itu sumbernya dari satu. Beda sama Bible. Bible sumbernya dari Matius, dari Markus, dari Lukas, dari Paulus. Jadi jadilah kumpulan para penulis. Jadi wajar banyak pertentangan akhirnya kan. Itu loh. Maaf sih, maaf dulu sebelumnya Bang Gini. Kalau misalnya itu harus dipertanyakan. Oke, sama halnya kalau abang mempertanyakan hal itu, misalnya saya mempertanyakan. Suaranya kurang keras, Bang. Agak dikerasin suaranya. Sama halnya kalau misalnya abang mempertanyakan tentang isi Alkitab itu, kalau misalnya perumpamaan jawabannya itu sama halnya dengan kalau misalnya saya mempertanyakan sama abang ini tentang penyampaian abang tadi bahwa di Al-Quran itu firmannya itu datang dari Allah ya kan? Iya. Itu disampaikan melalui Muhammad ya. Sorry ya Bang kalau salah ya. Terus tadi abang menyampaikan bahwa malaikat Jibril datang. Iya. Apakah itu dapat dibuktikan kedatangan malaikat itu? Gitu, sama halnya kayak gitu. Dibuktikan dari siapa maksudnya ini? Iya, kan abang bilang bahwa malaikat datang menemui Nabi Muhammad untuk menyampaikan. Oh, orang-orang harus melihat malaikat juga gitu maksudnya?
Iya, sama halnya kayak umpaman jawabannya itu sama halnya dengan kayak gitu sebenarnya, Bang. Pasti setiap orang itu beda-beda juga cara loh. Kayak mana caranya itu ya kan? Nah, gitu sebenarnya. Bang, ini Umpamanya. mungkin maksud abang orang-orang harus melihat malaikat datang ke Nabi Muhammad gitu maksudnya. Iya, apakah ada orang yang menyaksikan kedatangannya sehingga itu firman yang disampaikan itu benar bahwa itu datang dari malaikat itu? Bang, gini. Apakah ada orang yang menyaksikannya? Abang tahu nggak definisi wahyu Sama itu kayak apa? gitu, Bang? jawabannya kayak gitu sih. Ya, definisi wahyu itu apa, Bang? Definisi wahyu. Itu kurang dalam sih saya soal itu sih, Bang. Tapi Ya, gini. kan Ini, Bang. perumpamaan Islam kalau misalnya dan Kristen. abang mempertimbangkan lebih dalam ya sih. Ya. Iya. Islam dan Kristen itu sepakat, Bang. Definisi wahyu adalah Oke. kabar yang cepat dan rahasia tersimpan. Kabar yang cepat dan rahasia dan tersimpan. Jadi, malaikat kalau bawa sesuatu itu kan namanya wahyu kan. Yang dibawa malaikat ini kan namanya wahyu. Kalau semua orang tahu namanya bukan wahyu, Bang. Wahyudi namanya kalau semua orang tahu, bukan wahyu. Wahyu itu kabar yang rahasia yang Allah berikan kepada orang pilihan. Kalau semua orang tahu namanya Wahyudi, Bang, bukan wahyu. Yesus ketika mengatakan begini, Yesus kan berkata nih, semua yang kamu berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Siapa murid Yesus yang menyaksikan itu? Kan tidak ada, Bang. Yang menggiring sampai pada ini, kalau misalnya tentang membuktikannya itu, ya simpelnya gini, di Al-Quran tertulis nggak bahwa Yesus atau kematian Yesus itu setelahnya itu masuk surga? Saya tanya dulu. Kalau di Al-Quran nggak ada kayak gitu di Al-Quran, nggak ada, Bang. Nggak ada. Nggak ada. Berarti di cerita Al-Quran itu Yesus tidak dinyatakan bahwa dia naik ke surga. Nggak ada, Bang. Dia nggak disalib, Bang, kalau di Al-Quran, Bang. Tapi dia naik ke surga nggak, pertanyaan saya? Disalibnya aja enggak, apalagi naik gitu loh. Coba dicek dulu, Bang, di Al-Quran Abang. Nggak ada, di Bang. Al-Quran Abang itu ada mengatakan bahwa Yesus satu-satunya manusia yang diangkat ke surga itu cuma Yesus. Bukan ke surga, ke langit. Bukan surga, langit. Kalau dalam bahasa Ibrani itu shamayim. Dalam bahasa Al-Quran sama. Bukan surga, langit. Sama. Kan yang maksudnya gini, apa yang namanya itu, yang mampu, yang bisa mengampu, yang bisa apa namanya itu, kalau misalnya yang bisa mengadilkan dosa manusia itu kan cuma Allah itu sendiri kan. Ini kemana nih arahnya, kok lambah lebar ini? Dari tema penyalipan sampai kemana-mana ini. Itu akan membuktikan bahwa ajaran Yesus itu benar gitu. Enggak, maksudnya gini loh, Bang. Abang bisa nggak sih juga membuktikan Yesus itu benar-benar disalib, itu bisa nggak membuktikan itu? Padahal Matius, Markus, Lukas, Yohanes tuh nggak ada yang melihat dia disalib loh. Melalui keyakinan Abang itu sendiri gitu. Menurut Abang, saya kan mau mempertanyakan dulu untuk memberikan jawabannya nanti kan. Menurut Abang yang berhak mengadili dosa manusia itu siapa? Allah itu sendiri kan. Ini Abang mau nanya atau gimana sih sebenarnya? Enggak, jangan lebar kemana-mana, Bang. Jangan ngelebar kemana-mana biar gak panjang-panjang nih. Ke sana. Udah dibilang sampai bisa nggak? Gimana? Udah saya bilang takut. Kami nyerah. Oke, kami nyerah. Kami nggak bisa jawab gitu. Iya. Karena kami nggak bisa leluasa juga. Kami juga ini, Bang, gini maksudnya, Bang, ya. Kami juga nggak bisa leluasa karena sekeliling kami gitu kan. Kami cuma di sini orang Kristen gitu kan. Kalau kami kayak ngibaratkan atau menyamakan kayak gini, tahu kami kena sama orang-orang sekitaran kami gitu. Di daerah mana itu, Bang? Emangnya di Jawa? Di daerah itu, Bang, Padang. Oh, Padang. Kalau Padang mayoritas Muslim. Iya, makanya, Bang. Makanya kayak nggak bisa kayak
menyamakan atau kayak mengibaratkan agama tetangga gitu. Ya, Sebenarnya ya. kalau Sorry. abang bisa menyampaikan datanya asik gitu loh, karena gini bang. Enggak sih, saya sedikit tadi agak masuk sih kata abang gitu. Kata abang kan gini, yang menyaksikan itu siapa gitu, yang menyaksikan perkataan Yesus itu bilangnya udah selesai, padahal si murid-murid Yesus nggak ada di situ gitu ya kan bang, kayak gitu kan pertanyaan abang. Betul. Nah, iya ya mungkin ya sesuai kepercayaan kami ya mungkin ada penjelasan sama kata teman saya tadi, ada yang mentor-mentor kami gitu, karena kami kurang mendalami. Nanti Wajar kami jawabannya ada dulu gini gitu, bang. Bang. Saya kasih tahu ya jawabannya. Jawabannya gini. Teman-teman Kristen biasanya jawabnya gini. Kan ada Maria yang melihat dari kejauhan. Gitu. Nanti biasanya jawabannya gitu. Ada Maria Magdalena yang melihat dari kejauhan proses penyalipan. Dan ada murid yang bernama Yohanes itu melihat dari kejauhan, kata mereka. Nah, kata teman-teman Kristen biasanya jawabnya gitu. Kalau dijawab seperti itu tambah lucu lagi bang. Kenapa? Karena Yohanes, Matius, Markus, sama Lukas nggak pernah mencatat bahwa mereka tahu kabar ini dari Maria, nggak ada. Mereka mencatat sesuai pemikiran masing-masing gitu loh, bukan mencatat dari saksi mata gitu. Apalagi melihatnya dari kejauhan. Jadi memang ketika Al-Quran bilang Yesus gak disalib, kenapa Yesus kok gak disalib kata Al-Quran? Dia itu orang hebat gitu loh, masa kalah sama Romawi? Dia itu bisa membangkitkan Lazarus, masa sama Romawi kalah? Kan gak keren sama sekali kan? Makanya Al-Quran membela Yesus dengan mengatakan dia tidak disalib, tapi dia diselamatkan oleh Tuhan. Kata Quran nih. Nah, kata Bible dia disalib, tewas di tangan orang Romawi. Makanya Al-Quran gak terima. Yesus membangkitkan Lazarus bisa. Kemudian memberikan makan orang ribuan bisa. Membuat mujizat-mujizat bisa. Giliran ditangkap orang Romawi gak bisa. Ini kan gak keren sama sekali. Makanya Al-Quran membela. Kata Al-Quran, gak disalib dia. Dia itu diangkat, diselamatkan oleh Tuhan. Karena dia adalah hamba yang dikasihi oleh Tuhan. Kata Al-Quran. Kata Bible disalib, tewas. Makanya kita lebih percaya Al-Quran gitu loh. Konsisten. Dia bukan yang nggak bisa gini ya ngelawan orang Romawi. Dia punya kuasa, dia bisa sebenarnya dia bisa, tapi tujuan datangnya itu bukan di situ. Dia menggenapi, memberitakan dan menggenapi apa yang sudah disampaikan Bapa di surga ke dia gitu. Oke. Dan dia bisa gitu. Sedangkan dia itu dia pernah dicobai oleh iblis pas dia di atas gedung. Sebenarnya dia bisa mengubah batu menjadi roti. Dia bisa, dia punya kuasa. Kalau jawabannya begini bang, ya, kalau jawabannya dia menggenapi bang, ini tambah blunder bang. Kenapa? Gini, pernahkah Yesus menyampaikan bahwa dia datang untuk menggenapi apa yang tertulis dalam perjanjian lama? Pernah nggak Yesus menjelaskan itu? Nggak pernah bang. Yesus sendiri, kalau memang, ya, kan biasanya gini bang, saya ke sekolah itu kan tujuannya belajar. Tujuan utama saya ke sekolah itu belajar. Maka ketika saya ditanya nih oleh teman-teman, kamu ngapain sekolah? Pasti jawaban saya belajar. Kan gitu. Saya datang ke seorang wanita yang saya cintai. Tujuan saya ingin jadi suaminya. Tujuan utama pasti dijelaskan oleh aktor pertama, aktor utamanya. Nah, Yesus selama dia hidup bang, tidak pernah dia mengatakan aku datang untuk menggenapi lalu akan menebus dosa di tiang salib. Gak ada Yesus ngomong kayak gitu. Padahal itu tujuan utama kata orang Kristen. Kok bisa? Aktor utama tidak pernah ngomong sesuatu yang dinarasikan teman-teman Kristen. Aktor utamanya nih. Cari di dalam Bible bang, cari di dalam Bible. Dari
Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul, semua perkataan Yesus ada nggak yang mengatakan aku datang untuk menggenapi nanti di tiang salib menembus dosa? Itu aktor utama loh bang. Kalau memang tujuan utamanya itu, seharusnya itu yang disampaikan kepada muridnya. Ternyata nggak pernah Yesus ngomong kayak gitu. Ayo. Lalu dari siapa paham itu? Kalau dari akal sehat saya gini ya, dia mungkin nggak tahu sebelum dia disalib, dia nggak bisa mengatakan bahwa nanti akhir hidupnya itu akan disalib. Katanya dia Tuhan, masa nggak tahu? Ya dia kan dia nggak tahu, maksudnya dia kan tubuhnya kan manusia, dia cuma perkataannya doang. Apa yang kayak pada perjanjian lama tuh, kayak perjanjian lama kan, orang itu bukan secara kata-kata mereka sendiri yang mereka tulis dalam Bible gitu. Nah, tapi apa yang kayak pewahyuan dari Tuhan tadi gitu, pewahyuan yang disampaikan ke dalam Bible gitu. Ini berarti Anda menyangkal perkataan Yesus berarti bang. Yesus mengatakan begini nih. Ini kata Yesus bukan kata saya bang. Nih ya. Yohanes 17 nomor 8 bang. Yohanes 17 ayat ke-8. Ini tulisannya merah ya. Kalau merah berarti kata-kata Yesus asli. Apa kata dia? Sebab segala firman, segala, semuanya ya. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau memang semua yang telah Yesus sampaikan, yang telah diterima oleh Yesus dari Allah sudah disampaikan semua, ternyata tidak ada satupun kalimat Yesus yang mengatakan aku datang untuk menggenapi dan menembus dosa di tiang salib. Padahal semuanya sudah disampaikan. Semuanya sudah disampaikan. Ternyata nggak ada satupun ucapan Yesus mengatakan dia menggenapi dalam perjanjian lama akan disalib, akan menebus dosa umat manusia. Nggak ada. Padahal segala firman sudah disampaikan dan mereka semua telah menerimanya. Ayo, ini saya harus percaya kepada abang apa percaya kepada Yesus ini? Yesus bilang, semuanya sudah aku sampaikan sebelum dia diangkat ke sorga, sebelum dia datang ke sorga. Dia sudah bilang kepada Bapa Allah, semuanya sudah aku sampaikan. Sudah selesai. Dan mereka sudah menerimanya. Ternyata gak ada satupun ucapan beliau yang mengatakan aku akan mati di tiang salib. Gak ada. Lebih tahu Yesus atau lebih tahu orang Kristen tentang dirinya? Gimana tuh, Pak? Ya gitulah, mungkin kalau abang bertanya percaya mana gitu kan, saya tetap percaya dia disalib, Yesus disalib. Ya. Mungkin karena saya kurangnya mendalami isinya, isi Bible. Mungkin kalau ada yang saya tanya ke orang-orang yang lebih tahu gitu, mungkin bisa mereka jawab. Tanyakan. Mungkin nggak spesifik Tanyakan, di perkataan. Ya. Saya bang. Ya. Saya itu saya sudah berdiskusi itu 5 tahun dengan para pendeta, dengan pastor. Saya sudah 5 tahun dengan Ustadz Yusuf PI ini dari tahun 2019 sampai 2026. Kita ngobrol dengan pendeta itu sudah beratus-ratusan kali. Ketika kita tanyakan demikian, para pendeta biasanya menyampaikan, biasanya nih, itu kan ada di Yohanes, di Markus misalnya. Lah, kok harus orang lain yang menjelaskan? Padahal itu tema utama loh. Kalau ada film, drama Cina, maka aktor utama yang akan menjelaskan tentang kenapa dia harus jadi aktor. Nah, Yesus, aktor utamanya dia, yang tujuan utamanya untuk menebus dosa di tiang salib, tapi tidak pernah diucapkan oleh lisannya sendiri. Kan lucu? Kan lucu bang? Aktor utama, tujuan utama akan menebus dosa di tiang salib, tapi tidak pernah diucapkan oleh dia yang menjadi aktor utamanya. Itu gak ada yang bisa menjawab, karena Yesus
sudah mengatakan, segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, sudah aku sampaikan kepada mereka, wahai Bapa, dan mereka telah menerimanya. Ternyata dari segala firman itu, nggak ada satupun yang membahas tentang dia akan mati di tiang salib menebus dosa. Dari lisan dia sendiri, nggak ada. Kan lucu. Lalu siapa? Tapi kan ini bang, oke bang gini bang, abang kan tanyanya ke pendeta ya kan. Saya nggak bilang pendeta itu kurang akan ilmu gitu ya. Tapi abang kan sering bareng sama namanya si Edis TV ya. Ya. Abang pernah nggak nanya ke dia tentang hal yang abang tanya barusan gitu? Pernah, berkali-kali. Dan dia jawab apaan bang? Sama kayak yang jawaban pendeta tadi gitu. Ya, gini, jadi Edis ini punya pemahaman yang berbeda dengan teman-teman Kristen yang lain. Edis itu meyakini bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya, Tuhan, kalau maksud Yesus itu Tuhan, kata Edis, itu bukan Tuhan yang disembah, bukan. Dia adalah utusan, itu kata Edis. Makanya saya kalau ngobrol sama Mas Edis, itu saya bedakan dengan cara saya ngobrol dengan teman-teman Kristen yang lain. Karena Mas Edis tidak meyakini Yesus disembah, enggak. Tapi dia itu utusan, kalau disebut Tuhan, maksudnya itu Tuan, bukan Tuhan yang disembah, bukan. Kata Edis. Makanya karena dia punya pemahaman yang berbeda, dan Yesus itu, dan dia setuju. Kemarin, tanya Ustadz Yusuf, ada saksinya, dan teman-teman ribuan di sini ada saksinya. Ketika saya menyampaikan buku saya ini tulisan saya sendiri, Bang. Ini buku saya sendiri. Jawaban tuntas fitnah terhadap Islam tentang tema Tuhan dan salib. Nah, ketika saya sampaikan ini, Edis setuju dengan buku saya. Ya, saya setuju bahwa penyalipan itu adalah karya dari Romawi dan iblis, bukan dari Yesus. Begitu. Saksinya ada. Di YouTube masih ada, Tat? Yang tadi malam, Zat? Ada ya yang di YouTube ya? Ada. Tadi Masih malam ada. dia mengaku, ya kamu benar memang gitu. Tapi kalau dia perkataan orang Romawi dan iblis, kenapa dia tertulis di Alkitab gitu, atau di Bible gitu? Nah itulah Bang, makanya kita ngobrol untuk mengedukasi kepada teman-teman itu, biar kita tahu kitab suci itu nggak boleh bertentangan isinya. Masa Bang, ada kitab suci ini di atas level para buku loh Bang. Semua buku di belakang saya ini buku di belakang saya ini, itu bukan kitab suci. Tapi ada kitab hadis, ada kitab tafsir. Seharusnya kitab suci itu levelnya tertinggi gitu loh. Kalau isinya bertentangan kan gimana? Kalau kitab sucinya saja isinya banyak yang bertentangan, gimana kita bisa percaya gitu? Karena, kenapa kok bisa bertentangan Bible? Karena sesuai dengan inspirasi penulis masing-masing. Yohanes nulis sesuai pengetahuan Yohanes. Markus nulis sesuai pengetahuan Markus. Paulus pun nulis sesuai pengetahuan Paulus. Maka wajar kalau nanti sebagian dari tulisan beliau ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Begitu. Dan itu bagi saya sangat rancu. Saya tidak akan bisa beriman kepada yang seperti itu. Saya lebih percaya Quran karena sumbernya satu. Allah, malaikat Jibril, Nabi Muhammad. Sudah selesai. Gak ada yang bertentangan gitu. Simple gitu loh. Allah ngasih tahu malaikat Jibril ngasih tahu Nabi Muhammad, dicatat gitu. Udah. Simple. Tapi Gitu, kalian Bang. percaya Yesus nggak? Kalian percaya Yesus nggak bang? Kita percaya Bang. Kita percaya Yesus itu orang mulia. Orang mulia, tapi bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Karena dia sendiri gak pernah ngomong kayak gitu. Jadi, kita lebih percaya Yesus versi Yesus. Bukan Yesus versi orang Kristen. Gitu loh. Kita apakah percaya kepada Yesus? Ya, beliau orang mulia. Orang mulia yang dikhianati oleh orang-orang Yahudi di zaman itu. Orang mulia yang dibenci oleh pemimpin Yahudi ketika itu. Beliau utusan. Makanya kita memandang Yesus itu versi Yesus. Bukan Yesus yang dipandang oleh orang Kristen yang penuh dengan doktrin. Saya nggak mau. Saya lebih percaya tulisan merah yang ada di Bible daripada penjelasan teman-teman dari Kristen. Kenapa? Ketika saya tanya kepada teman-teman Kristen, mana datanya di Alkitab? Nggak ada.
Tapi kalau saya langsung buka Alkitab tulisan merah, Yesus mengatakan bahwa aku yang diutus, dia yang mengutus aku. Maka sembahlah dia. Ya kita nyembah dia yang mengutus, bukan yang diutus yang disembah gitu Bang. Saya lebih percaya Yesus versi Yesus, bukan Yesus versi umat Kristen gitu Bang. Oke deh. Oke deh bang, mungkin saya kurang komentar juga pada ngapa ini gitu kan, ngebully ya kan, katanya saya lemot gitu kan. Ya oke, emang saya lemot, saya nggak begitu mendalami isi Bible saya ya emang, tapi saya tetap percaya gitu bang, tetap percaya. Gak apa-apa, sering-sering main di sini Bang, biar bisa tahu kalau oh selama ini ternyata saya memang harus buka Alkitab. Tidak boleh saya langsung percaya kepada orang-orang yang karena Kristen kan banyak kan, denominasinya kan banyak, alirannya kan banyak. Nah, maka caranya agar Anda tahu mana yang benar, mana yang enggak, langsung buka Alkitabnya gitu. Ada Katolik, ada Protestan, ada Advent, ada Saksi Yehova, ada Tritunggal, ada Triteos, ada Oneness. Nah, gimana cara membedakan yang benar? Langsung buka Alkitabnya, Bang. Biar gak dengar-dengar saja gitu. Oh, mana dong yang benar? Alkitabnya dibuka langsung gitu. Baca Alkitabnya. Tapi masih juga bang, dengan abang saya juga ada bahan buat nanya ke contohnya ke pendeta saya gitu kan, tentang yang abang tanya. Dan saya lebih mendalami di situ sambil buka Alkitab sih. Siap. Jadi ketika abang menjadi orang Islam, tidak meninggalkan Yesus, karena justru Islam tegas mengatakan Yesus gak disalib oleh orang-orang biadab itu, orang Romawi. Kan biadab nih orang Romawi nih. Ketika Yesus ada di pengadilan, Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus sama sekali. Ini pemerintahan korupsi nih ya. Pilatus ketika menyidang Yesus gak menemukan kesalahan Yesus sama sekali, tapi tetap dihukum. Nah, itu kan biadab namanya. Maka Al-Quran membela kehormatan Yesus dengan mengatakan dia diselamatkan, tidak disalib. Kalau dia disalib berarti kalah, kan gitu kan? Iya sih bang, ya. Saya paham saya bang. Oke deh bang, saya izin turun deh, saya nggak tahan nih sama komentar nih. Iya siap. Oke bang. Ya, oke bang kok. Ya. Aduh. Akut itu Tat, akut loh. Tahan banget tuh Topi. Sudah? Ya agak digedein dikit bang. Sudah bang. Ya. Yuk. Tadi abang menjelaskan itu. Tuhan Yesus kan Apa tuh? terus. Ya gimana? Kan abang menjelaskan Tuhan Yesus itu kan. Tadi Ya, abang terus? menjelaskan Tuhan Yesus itu kan diutus. Tapi bukan. Suaranya minoritas banget bang. Suaranya kecil kali loh. Internet saya mungkin tidak kuat. Padahal abang keren kali loh. Kok suaranya bisa kecil? Menurut saya gini bang, lepas aja nggak usah pakai handset kayaknya, lebih gede. Ya, Gitu. nggak usah pakai Lepas headset, mic-nya. nggak apa-apa bang. Coba dilepas. Coba. Nah sekarang ngomong. Halo. Nah, kencang. Baru gede. Coba bang. Agak majuan bang. Ini bagaimana ini?
Volumenya mungkin bang, volumenya di agak gedein mungkin gitu. Sudah bang, volumenya sudah ini mentokin bang. Volumenya sudah mentok bang. Sudah mentok. Ya. Di mana beli bukunya? Bukunya sudah habis teman-teman. Ini bukunya ya. Kalau mau ke rumah, ini saya tinggal sisa 2 di rumah. Kalau mau main ke rumah gitu. Bukunya sudah habis. Kalau mau cetak lagi, itu harus ada uang 13 juta dulu. Kalau mau cetak lagi, karena minimal nyetak itu kan 1.000 kan, 1.000 cetak. Nah, kalau ada yang bayarin, ayo kita cetak lagi, kita bagi-bagiin 1.000. Gratis, kita bagi-bagiin 1.000 gratis. Kalau ada yang mau nyetakkan minimal 1.000, 13 juta itu guys. Ya, ayo Apa mana? alasan Bang Yofi menyatakan Yesus bukan Tuhan bang? Hah? Apa alasan ini Bang Yofi? Alasan saya tidak percaya Yesus Tuhan. Nah, begini, Bang. Saya membaca Alkitab, ya. Saya membaca Alkitab itu sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun, Bang. Dan saya lebih percaya Yesus, versi Yesus, bukan Yesus versi teman-teman Kristen. Gitu loh. Jadi saya tuh percaya Yesus versi Yesusnya. Di dalam Alkitabnya yang tertulisnya gimana, bukan menurut teman-teman Kristen, karena saya baca sendiri kan berbahasa Indonesia kan, gitu loh. Nah, Yesus sendiri tidak pernah ya mengatakan bahwa dirinya adalah firman yang datang dari Allah, gak pernah. Yesus gak pernah ngomong seperti itu. Yesus sendiri gak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan yang satu derajat dengan Allah, nggak ada. Tapi Yesus selalu mengatakan, saya ulangi ya, Yesus berkali-kali mengatakan, dialah yang mengutus aku yang disembah. Jadi yang disembah yang mengutus, bukan yang diutus, gitu loh bang. You understand? Gitu. Jadi saya baca Alkitab sudah 5 tahun bang. Kalau pulang terawih teman-teman baca tadarus Quran, saya baca tadarus Yohanes sampai Matius Paulus bang. Itu gantian sama teman-teman saya bacanya. Ada. Saking dari apa namanya ya? Saking dari saya tuh serius gitu loh. Serius bacanya itu saya serius. Pakai lagu apa Tat Bayati? Ya enggak kan, kata teman-teman Kristen kan, bacalah Alkitab. Alkitab itu gak ada tafsirnya, sudah berbahasa Indonesia. Jadi ya sudah, saya pahami sesuai apa yang saya baca gitu. Yesus tidak pernah mengatakan aku datang sebagai sang firman, gak ada. Yesus ngomong kayak gitu gak ada. Kemudian yang mengatakan Yesus sang firman itu siapa? Yohanes. Yang bilang kan Yohanes 1 tuh, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah, lalu firman ini telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Nah, saya nanya nih ke teman-teman Kristen, tahu dari mana Yohanes? Yohanes tahu dari mana? Yesus pernah nggak ngajari seperti itu? Ya dia tahu dari Roh Kudus. Wah, kan nggak ilmiah berarti. Kalau alasannya tahu dari Roh Kudus berarti nggak ilmiah. Nggak tercatat gitu loh. Memang Yohanes tahu dari. Suaranya nggak ada bang. Kalau Muslim kan apa itu namanya? Wahyu kan? Begitu. Suaranya nggak ada antum. Jadi agak dibesarin. Kita nggak bisa denger bang.
Iya, susah ngomong kayaknya dia. Coba tes dulu suaranya. Halo? Halo? Kedengaran sih Tat kalau saya tahu Iya. Ustadz Wafi. Dengar nggak? Dikit banget kedengerannya. Oh ya udah, saya turun aja dulu. Belum. Iya, coba dicek dulu bang, anunya apa mikrofonnya bang ya. Nanti naik lagi gak apa-apa. Ya ya. Aman bang. Akut. Halo, selamat malam. Selamat malam. Eh? Aduh. Halo, selamat malam Bang. Judol kah teman-teman? Judol kah? Halo, selamat malam. Kalau judol Ustadz saya blok dari ini lab saya. Gak mau ada judol. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu mana yang itu yang enggak itu. Ya, kalau teman-teman bilang judol tuh, baru saya tahu juga. Kalau ya, bukan judol nggak tahu juga saya. Oh, Halo, selamat malam. Randi, selamat malam. Hah? Nggak ngomong, Tat. Heran saya. tadi yang Kristen yang nama Stephen itu akhirnya ngomong gini tadi tak. Iya ya bener juga katanya. Dipikir-pikir mungkin kan memang seperti itu kenyataannya gitu loh. Aduh. Ntar kita naikin satu-satu ya. Nah ini yang tadi. Buka kamera nggak ngomong. Halo, selamat malam. Gak jelas. Iya. Yohanes, langsung penulis yang datang ini. Halo, Bang Yohanes. Halo Yohanes. Langsung turun. Aduh. Yohanes. Halo, selamat malam. Malam, sahur Ustaz, sahur. Siapa ini? Kristen apa Muslim ini? Mana nih? Punahkah kalian? Mana nih hotelnya? Ini Randi tadi enggak mau ini nih dia. Halo, selamat malam. Fajar. Muslim Ustaz, Muslim. Mohon maaf. Oke. Muslim.
Ya, yang multi Kristen aja ya, biar nggak ini, nggak kena naikkan gitu. oh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Afta. Waduh. Halo, Afta. Mohon maaf. Loh, kalau ini teman saya ini, Ustaz. Oh. Loh, kok turun, Wib? Naik, Wib. Nggak tahu, hilang dia. Ini orang baik kalau tadi itu. Ayolah, ya. Yang oten aja, yang Islam nggak usah gitu. Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Allah. Muslim tat. Kalau Baik, Wafi kita cari VS oten dulu ya. Mikana gimana? Lah, kalau Mikana itu bukan diajak diskusi, dia diajak nikah saja, guys. Jangan diajak diskusi kalau Mikana. Ocol maturan ocol. Ya, Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim atau Ya, Pak, Kristen? Muslim. Muslim tat. Selamat apa tat? Alhamdulillah. Malam 21 ya. Gus, mau tanya Gus, intermezzo aja Gus ya. Boleh Gus. Ya, gimana? Iya, ini ada pertanyaan tetangga saya tadi barusan tadarusan itu loh. Sholat apa, sholat wajib yang tiap rakaatnya itu ada tahiyatnya gitu Gus. Gimana jawabnya? Nggak ada. Oh, ada Gus. Setiap sholat wajib ya pasti ada tahiyatnya, pasti Enggak, ada maksudnya setiap tasyahudnya. rakaatnya itu ada tahiyatnya gitu. Ada tasyahud tah maksudnya. Iya, ada tasyahudnya. Apa? Sholat Nggak tahu apa, saya. Gus? Intermezzo ini Gus. Setiap rokaat, Iya, kalau maghrib rokaat pertama nggak ada tasyahudnya. iya, tapi ini ada. Gimana Gus jawabnya? Oh berarti masbuk, Oh iya, iya Gus. masbuk Betul, Gus. maghrib. Kalau masbuk maghrib ya. Iya Gus, betul Gus. Yang Iya. paham aja. Makasih Gus. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Coba diangkat Tat. Itu kan antum Iya, ini ya bener, Wib. udah bisa angkat kan? Ya. Pilihlah coba situ. Ini saya pilih ya, saya pilih ini. Yang mana kira-kira bau-bau Kristen. Wah, ada Bunda Mila.